Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget. Di satu sisi ada potensi AI yang luar biasa. Di sisi lain ada tantangan nyata yang dihadapi jantung ekonomi Indonesia. Ini cerita tentang tulang punggung bisnis negara kita. Yuk kita mulai. Coba deh, lihat angka ini, 99%. Ini bukan angka main-main loh. Ini adalah gambaran dominasi. Inilah porsi usaha mikro kecil dan menengah alias UMKM di landscape bisnis Indonesia. Dari warung di pojok jalan sampai pengrajin lokal, ya, hampir semua bisnis yang kita temui itu UMKM. Dan jangan salah, mereka ini bukan sekedar bisnis kecil-kecilan, justru UMKM inilah mesin yang benar-benar menggerakkan roda ekonomi kita. Mereka yang menciptakan jutaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan dari akar rumput. Mereka itu denyut nadinya ekonomi Indonesia. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Dengan semua janji efisiensi dan inovasi dari artificial intelligence atau AI, bisa nggak sih mesin ekonomi kita yang super vital ini beradaptasi dan pakai teknologi itu? Ini pertanyaan yang nilainya triliunan rupiah. Tapi faktanya di lapangan, wah, jauh panggang dari api. Ada gap atau kesenjangan yang dalam banget dan jujur aja mengkhawatirkan. Sementara perusahaan raksasa udah ngebut di jalan tol AI, sebagian besar UMKM kita, mesin penggerak ekonomi itu, justru ketinggalan. Mereka terancam sama jurang digital yang makin lebar. Oke, jadi apa sih yang bikin mereka susah maju? Apa yang nahan mereka? Biar kita bisa bantu, kita harus paham dulu akarnya. Kenapa sih ada jurang pemisah yang selebar ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Biar gampang, kita bakal bedah masalah ini dari 3 sisi utama. Kerangka ini bantu kita mengelompokkan semua hambatan jadi 3 area. Pertama, soal teknologinya sendiri. Kedua, tantangan dari dalam perusahaannya. Dan ketiga, tekanan dari lingkungan luar. Kita kupas satu persatu ya. Pertama, kita lihat dulu dari dalam ya, apa aja sih rintangan yang datangnya dari internal perusahaan. Ini faktor-faktor yang berhubungan langsung sama teknologi yang dipakai dan orang-orang yang menjalankannya. Pertama, ya soal teknologinya. Buat UMKM, alat-alat AI itu bisa jadi masalah besar. 1. Biayanya mahal buat beli dan perawatannya. 2. Sistemnya seringkali rumit, nggak user-friendly. Terus, seringkali nggak nyambung sama sistem lama yang udah mereka pakai. Dan yang paling penting, AI itu butuh makan. Makannya itu data. Tanpa data yang bagus dan rapi, ya AI-nya nggak bakal pintar. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Kayak langit dan bumi. Perusahaan besar punya segalanya. Data segudang, infrastruktur canggih, sama tim ahli sendiri. Di sisi lain, UMKM kita berjuang dengan dana pas-pasan, sistem yang ketinggalan zaman, dan susahnya nyari orang yang jago digital. Tapi, teknologi itu baru setengah dari masalahnya. Sisi manusianya juga jadi PR besar. Karyawannya kurang punya skill digital, bosnya juga ragu-ragu ini bakal untung atau enggak. Belum lagi ada yang takut kerjaannya digantiin mesin. Dan seringkali nggak ada rencana yang jelas mau dibawa kemana arah digital perusahaan ini. Ini sebuah kayak rem tangan yang kepasang terus. Oke, tadi kan masalah internal. Sekarang kita geser keluar. Ke faktor-faktor yang di luar kendali satu perusahaan, tapi dampaknya itu gede banget buat kemampuan mereka berinovasi. Bayangin deh, UMKM itu kayak bibit yang mau tumbuh. Tapi regulasinya nggak jelas, kayak awan mendung. Dukungan dari pemerintah atau kampus juga minim. Dan yang paling dasar, fondasi infrastruktur kayak internet kencang itu belum rata. Nah, lingkungan kayak gini jelas bikin susah banget buat inovasi AI bisa tumbuh subur. Dan ini dia nih, poin kuncinya. Sebuah kutipan dari riset di Indonesia ngegasin kalau dari semua hambatan, faktor dari luar inilah yang punya pengaruh negatif paling kuat. Artinya, UMKM bisa aja udah berjuang setengah mati dari dalam, tapi kalau ekosistem luarnya nggak mendukung, ya perjalanannya bakal tetap terjal banget. Oke, masalahnya udah kita bongkar habis. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya gimana? Yup, kita geser dari daftar masalah ke peta jalan untuk maju, biar ada harapan dan momentum ke depan. Jadi, gimana caranya kita ngebangun jembatan buat nutupin jurang ini? Jawabannya, harus kerja bareng. Nggak bisa cuma satu pihak. Pemerintah harus bangun dari satu sisi, dan para pemimpin UMKM juga harus bangun dari sisi yang lain, ketemu di tengah-tengah. Dari sisi pemerintah nih, ada 4 langkah penting. Pertama, kasih insentif finansial, biar biaya nggak jadi momok lagi. Kedua, bikin aturan main yang jelas dan mendukung inovasi. Ketiga, investasi besar-besaran di infrastruktur digital, biar semua daerah kebagian. Dan terakhir, satukan semua itu dalam satu peta jalan nasional buat transformasi digital UMKM.
Nah, buat para bos UMKM sendiri, perannya juga nggak kalah krusial. 1. Invest di training karyawan biar semuanya melek digital. 2. Bangun budaya perusahaan yang nggak takut sama perubahan. 3. Nggak usah muluk-muluk, mulai aja dari yang kecil, pakai alat AI yang gampang. Dan keempat, gandeng universitas atau partner teknologi biar dapat ilmunya. Jadi intinya tuh di sini, ini bukan cuma soal beli software baru, bukan. Ini soal ngebangun sebuah ekosistem yang utuh, yang mendukung bisnis dari dalam, lewat budaya dan skill, dan juga dari luar lewat kebijakan dan infrastruktur yang memadai. Jadi saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Coba bayangin, kalau semua tembok penghalang yang kita bahas tadi bisa kita runtuhin. Mungkin nggak sih 99% bisnis yang jadi tulang punggung ekonomi kita ini bukan cuma ngejar ketertinggalan, tapi justru melesat jadi pelopor AI di panggung dunia. Potensinya luar biasa.